175 176. Ya abdu man lam ata'arraf. Nah, ini masih ada hubungannya. Wahai hambaku. Ini Syekh An-Nefri yang disajikan tulisannya oleh Dr. Mustafa Mahmud. Mustafa Mahmud itu bukan dokter gitu, dokter. Dia ahli bedah. Tapi sehari-hari bikin novel, bikin sajak, karya ilmiah, tasawuf. Enggak tahu kerja enggak dia tuh jadi dokternya tuh. Tapi karyanya ratusan ya. Ketika mengatakan ya abdu, ini bukan hadis qudsi, bukan. Bukan hadis qudsi, bukan firman Tuhan. Ini adalah imajinasi seorang sufi dalam memperkenalkan pemikirannya, namanya hadisun nafas, seolah-olah Tuhan berbicara kepadanya, gitu, paham nggak? Iya. Jadi bukan hambaku ini seperti qala ta'ala gitu, enggak. Ya abdu wahai hambaku, man lam ata'arraf, siapapun yang aku tidak memperkenalkan, apabila aku tidak memperkenalkan ilaihi kepadanya, la ya'rifuni, tidak mungkin dia akan kenal aku. Artinya, bapak-bapak dan ibu-ibu kenal saya enggak? Iya. Kenal. Coba ceritakan awal mulanya bagaimana proses bapak-bapak, ibu-ibu kenal saya. Pasti akan berbeda-beda. Betul enggak? Bapak Profesor Dedi akan mengatakan, saya pertama kali ketemu dengan Pak Kiai Sakor itu di IAIN dalam rangka seminar. Ya begitu ya, ya. Dan saya memperkenalkan saya menantunya si Anu. Oh kalau begitu kita masih sedulur kan? Masih apa? Masih waris, masih keluarga berarti. Oke. Dalam kesempatan seminar keilmuan. Artinya bahwa yang mewarnai perkenalan saya itu adalah faktor apa? Didominasi oleh keilmuan. Betul enggak? Ada yang kenal saya lagi ketika suaminya kanjingan kewangwung. Apa tuh kanjingan kewangwung tuh? Lagi selingkuh. Datang kepada saya sambil menangis. Saya katakan jangan pernah minta cerai. Asal dia sudah mengaku bersalah, minta maaf, kau maafkan. Itu adalah satu kesalahan yang sangat manusiawi sekali. Karena perceraian itu bukan penyelesaian bagi saya. Akan bikin masalah baru. Saya kasih wiridan, kasih air. Ya, beberapa hari kemudian suaminya datang menangis ya. Langsung nubruk ning pangkone ya. Di pangkuan istrinya meminta ampun, dia maafkan, selesai. Artinya apa? Dia mengenal saya melalui jalur kesaktian. Betul nggak? Dan seterusnya. Nah, maka kita pun mengenal Allah itu juga 1001 jalan menuju Roma. Kita mau ke Arjawinangun.
bisa lewat Jatibarang, Karangampel, ya kan gitu. Muter. Bisa lewat Kertasmaya, Kedung Bunder, bisa lewat bebas, bisa lewat itu 1001 jalan menuju Roma. Orang mengenal Tuhan juga berbagai macam jalan. Ada melalui penderitaan, diberi penyakit dulu bertahun-tahun, oleh dokter sudah divonis mati, kan begitu. Akhirnya dia pergi ke Mekah, ya, umrah di sana, 1 bulan puasa di sana, tiap hari mandi pakai air zam-zam, berdoa kepada Allah. Mandinya zam-zam, minumnya zam-zam, semuanya pakai zam-zam semua. Selama sebulan begitu Syawal, cek lagi ke dokter, ternyata dinyatakan bersih, kankernya sembuh. Ada lagi yang melalui diremek nih Gusti Allah. Ya, rumahnya disita, suaminya kawin lagi, anaknya kena narkoba. Ya, akhirnya dia kampang-kampul, orang oli banyu, orang oli daratan. Nyungsep di Sudeng Gunung Jati, iya, puasa tiap hari. Itu artinya bahwa Allah memperkenalkan kepada kita dengan berbagai macam cara. Dari ilmu pengetahuan bisa saja dengan kemarin kita ahli kimia ya, sampai dia mengenal Tuhan melalui kimia, melalui fisika nuklir, fisika partikel, melalui sastra, melalui kosmologi, antropologi, melalui sejarah, juga akhirnya mengenal Tuhan juga. Tapi juga tidak sedikit orang yang semakin tambah ilmunya tambah ingkar kepada Allah juga ada. Nah, itu semuanya dinyatakan, wahai hambaku, sekali lagi, ya, man lam ata'arraf ilaihi la ya'rifuni. Itu semuanya boleh kita sebut ma'rifat, tetapi yang asli itu adalah pada saat aku yang memperkenalkan. Sebab kalau melalui perantara diperkenalkan oleh orang lain, itu dapat dipastikan akan terbawa imajinasi, asumsi, subjektivitas, relativitas dari pihak yang agen transformasinya. Artinya orang yang memperkenalkannya itu akan membawa subjektivitas. Kalau Anda kenal langsung dengan saya dan saya mengatakan, Pak Dedi, ini saya orangnya, Buya Sakur ini saya. Dan saya adalah anaknya Ibu Haji Jenab. Ibu Haji Jenab itu anaknya Haji Hasan. Haji Hasan itu anaknya Ki Hasbullah. Ki Hasbullah itu pamannya Kiai Amin Sepuh, Babakan Ciwaringin. Iya kan? Ini turunannya, ini susu keluarganya, berarti Anda ini masih saudara, masih waris. Oh begitu. Dan saya punya hobi, saya bercerita tentang diri saya. Itu asli. Tapi kalau orang lain yang memperkenalkan, itu mesti akan dipengaruhi oleh subjektivitas, asumsi seseorang. Kalau yang memperkenalkannya seorang profesor, Buya Sakur itu begini, ilmunya seperti ini, itu subjektivitasnya tinggi karena dia terlalu fokus pada keilmuannya. Faktor psikologisnya tidak tersentuh, betul nggak gitu? Nah, kalau yang memperkenalkan istri saya, ya pasti akan lebih mendalam lagi.
sampai kandang merangkangnya kencing. Betul nggak? Dia bisa cerita di bokong saya ada bekas bisul yang tidak mungkin orang lain tahu. Yang memperkenalkan Allah kepadamu, kedekatan dengan Allahnya berbeda. Semakin dekat Allah, semakin lebih jelas menerangkan tentang Allah. Betul nggak? Kalau kenalnya hanya sekedar wacana, dia bukan pelaku, dia hanya sekedar banyak baca buku, banyak ngaji, punya pesantren, jadi kiai, ya. Dia belum kenal Allah kok. Yang dia kenal adalah hukum-hukum Allah, bukan Allahnya yang dikenal. Lebih banyak kepada syariatnya. Ya tentu mengenalkan Tuhan ya dengan potong tangan, dengan rajam, nggak sembahyang ya dipodari, beli puasa dipodari, dipenggal kepalanya, murtad dipenggal, mencuri dipotong, ya berzina dirajam, ya kalau maling melarikan diri dicungkil matanya, ya seperti itu, iya, dengan segala kesadisannya itu. Akhirnya terbangun imajinasi Tuhannya sangat sadis. Iya kan? Nah itulah makanya bagaimana caranya kira-kira kita mencapai tingkat ma'rifatullah itu, kira-kira Allah sendiri yang memperkenalkan kepada kita. Nah itulah beberapa jalur yang saya pakai selama ini. Saya mengajak teman-teman semuanya berkholwat 40 hari di hutan, ya. Kemudian bulan Maulid 12 hari. Nanti bulan puasa ini 5 hari ya. 17, 18, 19, 20, 21. Yang muttafaq alaih tentang nuzulul Quran itu juga hari-hari sakti ya. Terus apa lagi, Isra Mi'raj ya. Maulud Nabi 12 hari. Itu kita mencoba, kita berkholwat. Karena para nabi yang telah berkenalan dengan Tuhan dan Tuhan yang langsung memperkenalkannya, itu prosesnya dalam keadaan pertapaan kok. Betul nggak? Siddhartha Gautama bertapanya di mana? Di hutan. Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Ibrahim padang pasir. Nabi Musa di Gunung Tursina. Nggak mungkin kamu ketemu Tuhan di night club. Mungkin nggak? Enggak. Ketemu Tuhan di kuliner, di kafe, nggak mungkin dong. Ya, nah makanya dan ini kita sedikit tradisi baru lagi bahwa di hutan itu kita tidak kholwat besar saja, tapi ada rutinan setiap malam Rabu itu saya nginap di sana. Istiqosah di hutan itu juga barangkali saja ya, setiap malam Rabu itu bahasa Arabnya Arbi'a. Al-Arbi'a dari kata arba'ah. Arba'ah itu 4 ya. Binatang yang kakinya 4 itu lebih kokoh daripada binatang yang kakinya 2. Betul nggak? Motor sama mobil kokoh mana? Kenapa? Rodanya ada 4 ya, itu 4 salah satu. Termasuk juga hari Rabu itu untuk hari baik untuk orang pindah rumah ya, bikin rumah. Itu selalu saya rekomendasikan mulai hari Rabu jam 9 pagi buka fondasinya itu. Itu ada beberapa rahasia-rahasia tentang hari ya.
menurut ahlul hikmah.